Oke, di materi ketujuh ini judulnya adalah sholat sebagai tiang agama. Kita tahu lah ya, sebagai seorang muslim, kewajiban yang paling pokok adalah sholat. Rasulullah bilang, as-sholatu imaduddin. Faman tarakaha faman aqomaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini adalah tiang agama. Yang mendirikan sholat berarti dia sudah mendirikan agamanya. Yang tidak sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Dulu ada seorang ulama di negeri mana gitu ya. Kalau nggak salah daerah Sudan. Lalu ada satu demonstrasi masyarakat gitu ya, mendesak agar negaranya itu menerapkan hukum Islam. Jadi mereka demo supaya negaranya itu kembali kepada hukum Islam. Lalu mereka ini demonstran ini bertanya kepada si ulama, tolong sampaikan dalil-dalil agar pemerintah kita itu mau mengembalikan hukum negaranya menjadi hukum Islam. Lalu si ulama ini bertanya dulu ke si demonstrannya. Kata ulama ini, ente tahu nggak rukun sholat ada berapa? Ente tahu nggak rukun wudhu ada berapa? Lalu si orang ini nggak bisa jawab. Kata ulamanya, bagaimana ente mau menerapkan hukum Islam di negara? Orang Islam aja belum ada di diri ente. Artinya gitu. Jadi ya sholat dulu diutamakan. Sekarang ini ketika ada orang koar-koar, wah negara Islam, keadilan, dan lain sebagainya. Apa ya? Oh ya, ente aneh. Aneh aku, ente kamu. Jadi nggak jelas arahnya. Baratnya lu pengen negara ini tegak dengan agama Islam, nilai-nilai Islam, lalu aja nggak ke sholat. Aneh kan? Gitu. Oke, itu opening aja. Di Al-Quran juga ada ancaman bagi orang yang nggak sholat. Nanti di Al-Quran tuh ada cerita orang penghuni surga itu akan jalan-jalan ke neraka. Jadi dia bisa ngeliat-ngeliat tuh. Kayak orang jalan-jalan ke Ragunan, ngeliat gajah dikandangin, ngeliat monyet lompat-lompatan di sangkar bohong-bohongan. Nanti orang surga juga bisa begitu tuh ke neraka tuh mampir-mampir tuh ngeliat-ngeliat. Terus dia ngeliat ke salah satu penghuni neraka terus tanya, masalah kakum fi sakor. Kalian kenapa masuk neraka sakor ini? Kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, karena dulu kami nggak pernah sholat waktu di dunia. Ini kan terang banget ya, maksudnya jelas banget gitu. Orang-orang yang nggak sholat itu tempatnya neraka sakor. Udah nggak usah ngerasa aman. Nggak sholat neraka udah. Ya soal percaya apa enggak sama neraka itu urusan lain lah ya, soal keimanan lah. Oke, jadi jangan coba-cobalah nggak sholat itu berat gitu, ya konsekuensi. Itu di akhirat. Di dunia pun ada nanti konsekuensinya. Seperti diantaranya orang nggak sholat itu mukanya nggak kelihatan soleh. Itu bagi orang-orang tertentu yang bisa ngelihat aura wajah. Kalau orang nggak sholat itu auranya kelihatan banget gelap, ya gelap. Baik. Nah, definisi sholat. Oke. Apa sih sholat? Sholat itu menurut bahasa artinya berdoa. Jadi sebetulnya apapun bentuk doanya itu dalam bahasa Arab disebut sholat. Tapi sholat yang dimaksud dalam syariat agama tentu nggak gitu ya. Sholat yang dimaksud adalah segala ucapan dan segala perbuatan yang khusus. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat tertentu. Itu namanya sholat. Jadi ucapan dan perbuatan yang tertentu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan niat tertentu. Itu namanya sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita mesti tahu dulu siapa sih orang yang wajib sholat. Ada 3 unsur, ada 3 syarat, di mana kalau ada 3-tiganya, maka orang ini wajib sholat, apapun kondisinya. Yang pertama, Islam.
Yang kedua, balik. Yang ketiga, punya akal. Selama dia Islam, selama dia sudah balik, selama dia punya akal, apapun kondisinya, dia tetap wajib sholat. Lagi sakit, Pak, di rumah sakit, sholat. Lagi perjalanan, Pak, sholat. Nggak ada alasan nggak sholat. Kakinya patah, Pak, sholat. Selama dia masih melek matanya, masih sadar akal sehatnya, masih bisa normal gitu ya, maka dia wajib sholat. Saya pernah menyaksikan ada guru saya, beliau sakit di rumah sakit dengan badan diinfus sana sini, selang sana sini. Terus saya datang jenguk beliau, beliau lagi sholat di bangku. Wah Allah, saya tersentuh di hati saya. Dalam kondisi sepayah itu beliau masih sholat. Lah kita, nggak kita deh, kalian. Saya sih enggak, alhamdulillah. Yang sehat aja banyak yang nggak sholat. Kenapa coba? Ini yang sakit, sakit parah masih sholat. Oke, itu ya. Jadi 3, Islam, balik, dan berakal sehat. Selama 3 ini masih terpenuhi, maka dia wajib sholat. Yang kemudian, sebelum melaksanakan sholat, ada beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Namanya syarat, ya, syarat sah sholat. Setidaknya 8. Ada 8 kewajiban yang mesti dipenuhi sebelum sholat, yang disebut sebagai syarat sah sholat. Yang pertama, orang yang mau sholat itu mesti suci dari 2 hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi dia harus dalam kondisi suci. Kemarin di soal UTS banyak banget nih yang salah nih. Ya, nggak bisa bedain mana najis, mana hadas. Ngaco. Kalau kalian nggak bisa bedain bersuci, mana najis, mana hadas aja nggak bisa, bagaimana bisa mau sholat? Kalau wudhu nggak bener, mandi wajib nggak bener, maka pasti sholatnya nggak bener juga. Karena syarat sebelum sholat itu mesti wajib mandi dulu kalau misalnya punya hadas besar, wudhu dulu kalau punya hadas kecil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia mesti suci dalam badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya dari berbagai macam najis. Jadi mesti pastikan bahwa di tubuhnya dia nggak ada najis. Kemarin pun banyak yang jawab tentang najis juga salah. Najis kecil, najis besar, itu ngaco, parah, ngaco banget. Bagaimana kalian tahu ini najis atau nggak najis kalau kalian nggak paham coba? Nggak semua yang kotor itu najis, ya. Nggak semua yang kotor itu najis. Maka kamu mesti tahu mana yang kotor najis, mana yang nggak kotor najis gitu. Mana yang kotor najis juga mesti tahu. Kalau nggak tahu gimana coba? Nah yang kedua ini syaratnya harus pastikan bahwa badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya itu benar-benar suci daripada najis. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Ya. Sholat wajib menutup aurat, nggak boleh telanjang. Sering terjadi orang sholat itu begitu sujud, bokongnya kelihatan. Batal tuh sholatnya tuh. Ya, kalian yang sering sholat di mall atau di mana pakai kaos doang, begitu sujud, pantatnya kelihatan. Batal tuh sholat. Tutup yang benar. Yang kalau emang bajunya kecil pakai sarung. Ini yang jangan diperhatikan orang. Ya. Yang keempat, mesti menghadap kiblat. Ini juga banyak orang pada salah. Nggak tahu saya kenapa ya orang nggak pada perhatian. Kalian tuh kalau sholat di masjid, masjid mall atau SPBU atau di manalah yang kira-kira masjidnya itu nggak jelas, itu sebelum sholat jangan langsung ikutin arah sejadah. Kadang-kadang dia juga nggak paham naruh sejadah asal aja gitu. Cek dulu arah kiblatnya. Kan sekarang banyak aplikasi. Karena kalau kalian kiblatnya salah, sholatnya nggak sah. Apalagi orang masjid nih, orang-orang DKM. Misalnya kalau kamu di DKM, itu wajib dicek terus arah kiblatnya. Lempeng apa enggak. Gitu. Oke, jadi yang keempat adalah wajib menghadap kiblat. Kalau salah arah kiblatnya, maka salah sholatnya. Yang kelima, wajib masuk waktu. Ya, jadi harus dipastikan ini sholatnya sudah dalam waktu. Gampang lah, tungguin aja azan. Kalau udah azan, pasti udah masuk waktu. Kemudian yang keenam dia harus tahu tentang kewajiban-kewajiban sholat. Jadi dalam melaksanakan sholat itu dia mesti tahu nih mana yang wajib,
mana yang nggak wajib dalam sholat. Nah, nanti yang ketujuhnya, dia nggak boleh meyakini hal-hal yang wajib itu dianggap sunnah. Seperti misalnya baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Dia mesti tahu tuh, oh ini wajib, ini nggak wajib, ini wajib, ini nggak wajib. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, dia mesti meyakini bahwa yang wajib yaitu wajib. Jangan diyakini, ini nggak baca Fatihah sunnah kok, nggak boleh, itu batal kalau kayak gitu. Jadi syarat ke-6 dan ke-7 ini berkaitan, dua hal yang berkaitan. Nah, yang ke-8 syaratnya adalah menjauhkan segala yang membatalkan sholat. Nanti membatalkan sholat banyak ya, di antaranya ngomong dalam sholat itu batal. Kemudian banyak bergerak dalam sholat juga batal. Yang orang nggak paham itu kadang-kadang misalnya misalnya lagi sholat terus ngantuk misalnya. Apakah ngantuk batal sholat? Tergantung. Apakah tertawa batal sholat? Nah itu juga mesti tahu tuh. Supaya ketika kita tahu mana yang bikin batal sholat, itu yang kita jaga jangan sampai terjadi dalam sholat. Nah itu 8 hal, kewajiban-kewajiban yang mesti terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Namanya syarat sah sholat. Kalau yang tadi yang 3 tuh, namanya syarat wajib sholat. Kalau ini yang 8, namanya syarat sah sholat. Nah, dalam sholat itu sendiri, dalam sholatnya ada beberapa kewajiban. Kewajiban-kewajiban dalam sholat disebut sebagai rukun-rukun sholat atau fardu-fardu sholat. Rukun-rukun sholat itu ulama beda-beda cara ngitungnya. Cara ngitungnya beda-beda, ada yang 13, ada yang 17, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 13, 17, 18. Itu yang populer tuh segitu, 13, 17, 18. Nanti ada yang sampai 21, tapi itu nggak populer. Biasanya antara 13, 17, sama 18. Rukun sholat yang pertama itu niat. Rukun sholat yang pertama itu niat. Harus tahu tuh niatnya bagaimana. Ya, usolnya tuh mesti tahu tuh. Rukun sholat yang kedua takbiratul ihram. Takbir yang pertama tuh yang Allahu Akbar yang pertama yang bareng sama niat itu namanya takbiratul ihram. Ngucap Allahu Akbarnya itu wajib. Tapi kalau angkat tangannya sunnah. Yang ketiga wajib berdiri. Kalau orang yang mampu berdiri, yang sehat wajib berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah sih bebas ya, mau duduk boleh. Ya, tapi kalau sholat sunnah lagi sehat terus dia duduk, maka pahalanya setengah. Ya. Tapi kalau emang sakit ya enggak ada pengurangan pahala. Yang ketiga syarat rukun adalah berdiri, ya, berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Yang keempat, rukun sholat itu baca Fatihah. Baca Fatihah itu wajib. Makanya kamu harus ngaji, belajar baca Fatihah dengan baik dan benar. Karena kalau baca Fatihahnya salah, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, sampai merubah makna, maka otomatis Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, maka sholatnya batal. Coba perhatikan baik-baik. Ya, belajar yang benar. Dan dalam baca Fatihah, Bismillah itu bagian Fatihah, jadi wajib dibaca. Jangan gaya-gayaan ngikutin orang-orang Arab ya. Beda mazhab mereka tuh. Kita tuh mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu Bismillahnya wajib dibaca dengan keras juga, sama kayak baca Al-Fatihah ya, yang biasa. Kalau emang sholatnya keras ya bacanya keras juga. Jelas ya. Yang kelima ruku. Jadi setelah Fatihah kan ada surah tuh. Surah itu nggak wajib. Surah itu sunnah. Jadi dibaca bagus, nggak dibaca rugi aja, nggak dapat pahala. Tapi nggak batal sholat. Yang kelima rukun sholat itu namanya ruku. Ya, ruku. Nah di dalam ruku itu harus ada tumak ninah namanya. Tumak ninah itu artinya tenang. Jadi begitu kita dalam posisi ruku, kita stabil dulu. Stabil dulu minimal 3 detik, nah baru bangun lagi. Jangan baru turun langsung naik lagi, itu salah. Nah, sebagian ulama menghitung tumak ninah ini sebagai rukun yang berikutnya. Jadi rukun yang kelima ruku, rukun yang keenam tumak ninah. Padahal pekerjaannya satu tuh dalam satu rangkaian, tapi ada ulama yang memisahkan ruku satu rukun, tumak ninah rukun yang lain. Meskipun praktiknya bersamaan.
Makanya nanti hitungannya ada yang 13, ada yang 17. Itu karena ada perbedaan kayak gitu-gitu tuh sekarang hitungnya. Oke, yang jelas dalam ruku itu wajib ada tumak ninah. Nah, di sini yang kita bahas, kita pisahkan aja. Jadi ruku itu rukun yang kelima, tumak ninah itu rukun yang keenam. Tumak ninah dalam ruku ya. Nah, setelah itu yang rukun yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu bangun daripada ruku. Jadi bangun daripada ruku itu namanya i'tidal. Ya, i'tidal. Dalam i'tidal pun harus ada tumak ninahnya juga. Jadi i'tidal itu rukun yang ketujuh, tumak ninah dalam i'tidal itu rukun yang ke-8. Catat baik-baik tuh. Nanti kalau saya kasih soal kayak gini harus detail jawabannya. Kemudian yang ke-9 adalah sujud. Jadi setelah berdiri daripada ruku, baru kemudian turun sujud. Nah, sujud ini 2 kali, tahu kita ya. Sujudnya mesti 2 kali. Tengah-tengahnya ada duduk di antara 2 sujud. Jadi sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Itu udah 2 rukun tuh. Ya. Nanti tambah rukun satu lagi namanya i'tidal. Dalam sujud ada i'tidal, dalam duduk antara 2 sujud pun ada i'tidal. Jadi 4 tuh. Jadi sujud rukun yang ke-8, yang ke-9, i'tidal dalam sujud itu rukun yang ke-10, kemudian duduk antara 2 sujud itu rukun yang ke-11, dan tumak ninah, i'tidal. Saya ulang ya. Sujud adalah rukun yang ke-9, tumak ninah dalam sujud itu rukun ke-10, kemudian duduk antara 2 sujud itu rukun ke-11, dan tumak ninah di duduk antara 2 sujud itu rukun yang ke-12. Jadi dalam sujud tuh, sujud dan duduk antara 2 sujud itu udah ada 4 rukun tuh. Sujudnya, tumak ninah dalam sujud, duduk antara 2 sujud, dan tumak ninah di duduk antara 2 sujud itu masing-masing rukunnya beda-beda. 12 tuh ya. Yang ke-13 rukunnya adalah tasyahud akhir. Jadi sampai di sujud tadi itu 1 rakaat tuh. Tadi dia bangun lagi, rakaat yang kedua diulang hal yang sama. Oke. Nah, tasyahud awal hukumnya sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Yang wajib atau yang rukun adalah tasyahud akhir nanti. Tasyahud akhir ini yang rukun mulai dari bacaannya itu rukun. Duduknya pun rukun. Jadi ada 2 rukun yang berbeda tuh. Padahal pelaksanaannya 1. Jadi bacaan at-tahiyyatnya itu udah rukun, duduknya pun rukun. Nah, nanti duduk dalam tasyahud akhir menggunakan duduk tawarruk. Ini yang mesti kalian cari nih, apa definisi tawarruk itu. Dalam sholat, duduk ada 2. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirosh. Duduk tawarruk dikerjakan pada saat tasyahud akhir. Sedangkan duduk iftirosh dikerjakan pada duduk-duduk yang lain selain tasyahud akhir. Misalnya tasyahud awal atau duduk antara 2 sujud. Itu menggunakan duduk iftirosh. Apa bedanya? Googling sendiri. Susah nyontohnya karena ini nggak bisa dipraktekin. Oke? Jadi yang ke-13 itu tasyahud akhir. Rukun yang ke-13. Rukun yang ke-14 itu duduk pada ketika baca tasyahud akhir. Yang ke-15-nya bersolawat kepada Nabi setelah baca tasyahud akhir dalam posisi duduk. Jadi tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, yang ke-14, yang ke-14, yang ke-15 bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu wajib. Yang ke-16 mengucapkan salam. Yang pertama tuh assalamualaikum. Ngucapinnya wajib, nengoknya sunnah. Ya, nengoknya sunnah. Yang ke-17 teratur. Dari rukun pertama sampai sampai ke-16 tadi itu nggak boleh diacak. Jadi mesti berurutan. Yang ke-17 teratur atau tertib. Teratur atau tertib. Itulah 17 kewajiban dalam satu rangkaian sholat. Ya. Kalau ada satu hal di sini, satu aja cacat pelaksanaannya, maka seluruh sholatnya menjadi cacat. Ya, jadi nggak sempurna. Makanya nanti harusnya di setiap rukun ini ada detail-detailnya. Tapi terlalu panjang nanti videonya. Oke, itu tentang rukun-rukun sholat. Nah, kemudian tentang sunnah-sunnah sholat. Ya. Sunnah sholat itu nanti terbagi 2. Ada sunnah sholat yang dikerjakan sebelum sholat. Ya.
Ada sunnah yang dikerjakan sebelum sholat, ada sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat itu diantaranya adalah azan, ya ada dua ya, cuma dua memang. Azan dan iqomat. Ya. Jadi azan itu sunnah, iqomah juga sunnah. Meskipun sholat sendiri, kita tetap disunahkan azan. Ada pahalanya itu. Ya, walaupun enggak juga nggak apa-apa sih, karena sunnah doang. Karena kan nggak wajib ya. Atau minimal qomat lah. Ya. Sholat sendiri itu qomat dulu. Sendirian nggak apa-apa. Ya. Itu sunnah. Nah, sunnah-sunnah yang di dalam sholat terbagi dua. Sunnah yang di dalam sholat terbagi dua. Ada yang disebut sebagai sunnah ab'ad, ada yang disebut sebagai sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang mirip wajib. Mirip tapi nggak sama. Artinya, ini sunnah nih harus banget dikerjain gitu. Karena kalau nggak dikerjain, nanti kita diminta untuk menambahkan sujud sahwi namanya. Walaupun ini juga nggak wajib sih, sunnah aja. Artinya betapa besar pahalanya sampai ulama tuh kalau ini ketinggalan nanti diganti dengan perkara yang lain untuk menambal pahala ini. Ngerti kan? Nah, dua hal ini ada dua nih. Sunnah ab'ad itu ada dua. Yang pertama kunut dalam subuh. Yang kedua adalah duduk tasyahud awal. Ya. Duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kalau ketinggalan sebetulnya nggak apa-apa. Tapi sayang aja pahalanya gede itu. Makanya kalau sunnah ab'ad nih ketinggalan, nanti boleh ditambahkan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi, untuk menambal pahala yang ketinggalan tadi. Ya, namanya sunnah ab'ad. Yang kedua, namanya sunnah hayat. Banyak nih sunnah hayat ya. Bedanya sunnah ab'ad sama sunnah hayat, kalau sunnah hayat ini, meskipun ditinggalkan dengan sengaja sekalipun, dia nggak boleh ditambal dengan sujud sahwi. Ya, karena nggak terlalu kuat sunnahnya ya. Jadi yang boleh ditambal dengan sujud sahwi di akhir sholat itu hanya sunnah ab'ad. Sunnah hayat nggak boleh. Apa contohnya sunnah hayat? Ya tadi misalnya doa iftitah. Dari awal tuh ada doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah ab'ad. Sunnah hayat ya. Doa iftitah itu sunnah hayat. Kemudian ada baca surah. Baca surah itu sunnah hayat. Jadi kalaupun nggak baca surah nggak apa-apa. Sah sholatnya. Kemudian dalam ruku, dalam sujud tuh ada tasbih. Ada subhanallah. Bentar ya. Ya, itu sunayat. Dalam ruku, dalam sujud ada tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azimi. Itu juga sunnah hayat namanya. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, tapi rugi aja. Jadi nggak dapat bonus. Jelas ya? Itu sunnah hayat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, di sini kita bahas ada 14. Ada 14 hal yang bikin batal sholat. Yang pertama, datang hadas. Ya, harus tahu nih, kalian tuh datang hadas tuh karena apa? Di video-video sebelumnya ada pembahasan tentang kapan orang itu disebut sebagai hadas besar. Ini di UTS ada nih soalnya, penyebab hadas besar. Itu mesti tahu tuh. Ketika lagi sholat datang penyebab itu, maka batal sholatnya. Pun hadas kecil, ya ada 4 penyebab orang disebut berhadas kecil. Lagi sholat datang 4 hal itu, maka batal sholatnya. Satu aja datang, batal sholat. Yang pertama, yang bikin batal sholat adalah datangnya hadas. Yang kedua, yang bikin batal sholat adalah datangnya najis. Lagi sholat, tiba-tiba kita kejatuhan tai cicak misalnya. Lalu kita nggak buru-buru buang. Atau tai cicaknya basah, langsung nyerap ke baju kita misalnya. Itu otomatis batal sholatnya. Ingat ya, batal sholat belum tentu batal wudhu. Batal wudhu itu mesti dengan hadas. Kita sudah bahas itu. Jadi kalau misalnya batal sholat tidak batal sholatnya tidak batal wudhu, ulang sholatnya tapi nggak usah wudhu lagi. Oke, yang ketiga. Kemudian yang itu tadi yang kedua ya, datangnya najis itu bikin batal sholat tapi nggak batal wudhu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah terbukanya aurat. Lagi sholat tiba-tiba misalnya auratnya kebuka. Tadi yang tadi saya bilang.
Cowok-cowok sholatnya tuh lagi sujud, bajunya keangkat, belahannya kebuka. Itu batal sholatnya. Kalau nggak ditutup segera, jadi dibiarin aja begitu, batal. Yang keempat adalah ngomong. Ini juga bikin batal. Ngomong 2 huruf itu batal. Atau 1 huruf tapi orang ngerti. Ini tapi huruf Arab ya, huruf Arab. Itu pun batal. Intinya ngomong selain bacaan sholat itu batal. Jelas ya? Kemudian yang ke berapa nih? Ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah makan. Ya, jadi kemasukan sesuatu ke dalam mulut kita. Itu batal tuh sholatnya tuh. Misalnya lagi sholat lalu ada gigi kita keselipan daging misalnya. Pas sholat keluar tuh daging yang keselip di gigi. Ditelan sama kita batal. Makanya kalau sholat itu jangan makan. Kalau mau sholat tuh bersihin dulu giginya gitu. Kalau habis ngopi kumur-kumur dulu, bersihin dulu mulutnya. Jangan sampai lagi sholat masih rasa-rasa kopi mulutnya. Itu bisa bikin batal tuh sholatnya tuh. Yang keenam, makan. Banyak sengaja. Tadi kan dikit. Kalau dikit, sengaja nggak sengaja batal. Tapi kalau makan, itu baru batal kalau dia makannya nggak lupa. Nggak sengaja. Ya. Banyak, meskipun lupa itu batal. Ya. Apalagi sengaja, ya batal sholat. Tapi nggak ada lah ya orang sholatnya makan nih nggak ada. Ini menunjukkan bahwa lagi sholat nggak boleh makan gitu ya. Lalu yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut ya, bergerak 3 kali berturut-turut walaupun lupa. Ini kalau pergerakannya ketara banget ya. Misalnya ya geser-geser gitu atau garuk-garuk tangannya sampai begini-begini itu batal. Tapi kalau misalnya gatel lalu ngegaruknya itu pakai 1 jari gini doang, nah ini nggak batal ya, nggak apa-apa karena pergerakannya itu bukan pergerakan yang kelihatan banget gitu. Jelas ya. Yang ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 adalah lompat. Lagi sholat, lalu lompat. Misal lagi bercanda lah gitu ya, lalu didorong, terus jatuh kita, batal. Ya. Tuh pokoknya pergerakan-pergerakan yang parah ya, walaupun cuma 1 kali. Kalau tadi pergerakan yang nggak terlalu parah, tapi berturut-turut. 3 kali berturut-turut batal. Nah yang ini nih, yang ke-8 ini, pergerakan yang parah yang bisa ngerusak posisi sholat kita, walaupun sekali batal sholatnya. Jelas ya. Yang ke-9 itu menambahkan rukun fi'li. Jadi misalnya rukunnya sekali, lalu dia tambahin jadi 2 kali, batal sholatnya. Ya. Kemudian yang ke-10, posisi berdiri makmum melebihi imam. Ini pun batal, nggak boleh ya. Makmum mesti di belakang imam. Bukan posisi berdiri. Ini mendahului imam, mendahului pergerakan imam ya. Yang berapa sih ini? Nggak ada angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-9 itu adalah makmum mendahului pergerakan imam. Imamnya belum ruku, dia ruku duluan. Batal. Atau tertinggal, yang ke-10-nya tertinggal. Jadi ketinggalan imam. Imam udah sujud, dia masih berdiri aja baca Fatihah. Salah, batal salatnya. Yang ke-11, dia berniat ingin memutuskan sholat. Niat pengen batalin sholat. Misalnya, wah ntar kalau ada paket datang, batal dulu sholatnya dah. Itu sebelum paket datang udah batal duluan tuh. Nah, jadi pada saat niat langsung batal. Makanya dalam sholat itu nggak boleh niat yang macam-macam. Sholat aja. Ya. Yang ke-12 juga sama, itu menggantungkan niat. Ya. Jadi tadi, kalau paket datang, gue batalin sholatnya. Itu udah batal duluan sholatnya. Yang ke-13 ragu-ragu, batalin jangan nih. Misalnya lagi sholat nih cewek-cewek, misalnya tiba-tiba hujan. Pas hujan gede itu ternyata jemuran belum diangkat-angkatin. Waduh, ini batalin dulu apa enggak nih ya? Nah, itu udah batal sholatnya. Ya, ada 13 tadi yang bikin batal sholat. Selebihnya nggak bikin batal sholat. Seperti misalnya ngantuk, gitu nguap, itu nggak bikin batal sholat. Kecuali kalau ngantuknya sampai bikin jatuh. Ada tuh sholatnya. Ngantuk sampai jatuh. Dikiranya meninggal, nggak taunya ngantuk. Ada, itu batal kalau kayak gitu. Tapi kalau cuma nguap doang tuh nggak batal sholat.
Senyum-senyum dikit nggak batal sholatnya. Kalau udah ketawa ngakak baru batal sholat. Oke? Itu yang bikin batal sholat. Tadi sunnah udah ya. Rukun, sunnah, dan bikin batal sholat. Dah. Itu aja tentang sholat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat. Kerjakan baik-baik sholatnya. Jangan sampai enggak. Saya cuma bisa ngasih tahu doang. Tadi ada hukuman-hukumannya. Selebihnya dikembalikan kepada masing-masing kalian. Kalau pengen senang di dunia akhirat, ya sholat. Kalau kalian ngerasa enggak kok Pak, saya nggak sholat aja udah kayak gini senangnya. Weh, itu namanya istidraj. Orang nggak ibadah, tapi duit banyak, hidup senang. Itu istidraj. Itu bahasa kasarnya gini, Allah tuh lagi bilang, lu makan tuh dunia, lu senang-senang di dunia, ntar lu di akhirat gue bakar lu. Itu bahasa kasarnya begitu. Itu namanya istidraj. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita nggak sholat, nggak ibadah, maksiat mulu, tapi hidupnya senang-senang aja, hati-hati. Ya. Mungkin di dunia masih enak-enak ya. Nanti di akhirat Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih yang udah hadir hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak?